Selamat siang teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan ketemu lagi di pelajaran PS mengenai mobilitas sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang mobilitas sosial, tapi lebih kepada mobilitas sosial vertikal, horizontal, intragenerasi, dan antargenerasi. Pada bagian kedua ini kita akan masih membahas tentang mobilitas sosial, cuma di sini akan lebih diperdalam lagi apa pengaruhnya, kemudian apa yang menghambat dan bagaimana pengaruh terhadap individu itu sendiri ya. Kita lihat hari ini tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah tentang status sosial. Seseorang akan bisa menaikkan status sosialnya karena apa? Dia ingin sesuatunya pasti ingin lebih baik ya. Jadi pasti ingin status sosialnya naik karena apa? Nggak selamanya orang pengen begitu-begitu aja ya. Berikutnya ada keadaan ekonomi. Seseorang, katakan siapapun lah itu ya, dia juga tidak mau keadaan ekonominya pas-pasan terus, sehingga banyak sekali rakyat di Indonesia itu pengen kehidupannya naik. Jangan sampai punya pemikiran bahwa ya udah kita seperti ini aja ya, jadi tidak ada kemajuan. Berikutnya ada yang namanya dengan situasi politik. 2019 kemarin itu ada tentang bagaimana kita disibukkan dengan pemilihan presiden ya. Situasi politik ini bisa jadi menjadi faktor seseorang untuk naik mobilitas sosialnya, bisa terkenal, bisa menjadi sesuatu yang lebih. Contohnya apa? Dia ikut partai, dia menjadi simpatisan suatu partai, bisa menjadi narasumber suatu partai, atau bisa menjadi ketua partai misalnya. Nah itu buat dia itu menjadi satu hal yang orang akhirnya mengenal dia. Wah, si A nih ketua partai ini. Nah dan sebagainya ya. Berikutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sangat memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Penduduk yang makin lama makin banyak, akhirnya mereka membuat suatu kompetisi secara tidak langsung. Artinya apa? Di antara penduduk itu sendiri kan pengen maju. Nah, akhirnya mereka tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya sendiri, dengan saudara-saudaranya sendiri, sehingga apa? Mereka akhirnya sekolah, akhirnya kursus keterampilan, supaya apa? Di dalam pertumbuhan penduduk ini mereka bisa berkompetisi, mereka punya satu hal yang bisa untuk menambah keadaan ekonomi mereka ya, sehingga mungkin mereka bisa kerja di satu tempat karena apa? Mereka tuh punya nilai lebih. Nilai lebih itu ya mungkin dia bisa komputer, dia bisa keahlian yang lain yang orang lain mungkin tidak punya hal seperti itu ya. Nah kita lihat tadi ada faktor yang membuat mobilitas sosial itu maju, tapi ada juga yang menghambat. Apa yang menghambatnya? Yang pertama adalah diskriminasi ras dan agama, yang kedua adalah diskriminasi kelas, yang berikutnya adalah pengaruh sosialisasi kelas sosial, berikutnya ada kemiskinan, dan terakhir adanya perbedaan jenis kelamin. Kayak apa sih diskriminasi ras dan agama? Nah seperti yang ada di kita nih, mobilitas sosial. Contohnya adalah kita aja yang beberapa yang minoritas itu ingin maju, tapi karena apa? Lingkungannya berbeda agama, berbeda ras, akhirnya apa? Dikucilkan ya. Sehingga untuk maju pun terhambat gara-gara agamanya berbeda, rasnya berlainan dan sebagainya. Berikutnya diskriminasi kelas ya. Ada beberapa tempat-tempat ya, sekolah-sekolah yang dikatakan elit ya. Elit itu bukan ekonomi sulit, tapi memang elit, sehingga seperti di sinetron-sinetron ya, akibatnya seorang anak yang masuk sekolah favorit, tapi karena dia tidak mampu, akhirnya dia dibully. Ah, kamu mah anak orang miskin, maaf seperti itu ya. Padahal dia sendiri pintar dan sebagainya. Berikutnya pengaruh sosialisasi kelas sosial. Artinya apa nih? Ini biasanya ada di sekolah-sekolah, misalnya di kelas 7 atau kelas 8. Pokoknya yang kelas 7A pasti pintar. Yang 7B sedang, kelas 7C kurang, kelas 7D
paling susah dan sebagainya ya. Dulu ada semacam itu, sehingga di dalam sekolah sendiri pun begitu yang masuk 7A itu seperti kelas yang spesial gitu, anak-anaknya pintar semuanya. Padahal sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, harus semuanya jadi satu. Berikutnya, kemiskinan. Apa yang membuat mobilitas sosial itu terhambat? Kemiskinan. Ada pemikiran dari orang-orang atau masyarakat di Indonesia ya khususnya, itu karena mereka merasa miskin sehingga pasrah. Pasrahnya bagaimana? Ya udahlah, dah gimana lagi? Dah kita mah miskin, dah nggak akan pernah kaya. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau mereka mau berusaha, mereka mulai belajar dan sebagainya, mereka bisa kok membuat dirinya itu naik, mobilitas sosialnya itu naik. Tapi karena mereka sudah mempunyai pemikiran, ya udahlah saya miskin, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, ya akhirnya terjadilah seperti itu. Sehingga mobilitas sosial mereka untuk naik itu akan terhambat karena dari dalam dirinya sendiri mereka nggak mau untuk maju. Dan terakhir adalah perbedaan jenis kelamin. Nah, sekarang tidak tertutup kemungkinan masih aja ada yang berpikiran bahwa yang namanya perempuan itu tidak mampu, ya kurang mampu lah seperti itu. Tapi buktinya di Indonesia sudah dibuktikan bahwa ada yang seorang wanita jadi presiden, yaitu Megawati ya. Kalau dulu mungkin orang berpikir bahwa laki-laki itu pasti nomor satu, enggak juga gitu ya. Buktinya Megawati bisa menjadi presiden dan itu membawa negara kita juga disegani di belahan dunia, di seluruh dunia ataupun di PBB. Artinya apa? Dia bisa membawa diri bahwa bangsa ini bisa dipimpin oleh saya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa yang namanya jenis kelamin itu akan menjadi penghambat. Enggak, sekarang sudah yang namanya emansipasi yang sudah tegaskan, dijalankan oleh Kartini dulu ya. Nah, sekarang kita lihat, nah mobilitas sosial khususnya mobilitas vertikal ke atas dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut. Nah, contohnya kita lihat gambar ya. Ada seorang petani, ada seorang katakan wirausahawan ya di sini. Nah, di sini apa hubungannya? Kita lihat ya. Apakah si petani ini akan menjadi wirausahawan atau wirausahawan ini dulunya seorang petani? Belum tentu juga. Nah, kita lihat ya. Perubahan standar hidup. Ya, perubahan standar hidup itu artinya apa? Mobilitas sosial itu membuat seseorang standar hidupnya naik, berubah. Tapi mobilitas sosial itu bisa juga loh kalau vertikal ke bawah nggak juga. Seseorang yang sekarang misalnya dia punya usaha kemudian bangkrut, standar hidupnya naik atau turun? Pasti turun. Contohnya dengan pandemi seperti ini ya. Oke, next ada yang namanya perubahan tempat. Kalau orang yang tadinya karyawan kemudian menjadi manajer, menjadi direktur utama, pasti rumahnya akan berubah. Kenapa? Gajinya pasti berubah. Sehingga dia berpikir, rumah saya nih kayaknya kurang gede nih, kurang nyaman. Saya pengen pindah rumahnya yang lebih besar, lebih nyaman. Berikutnya, perubahan tingkah laku. Jelaslah, orang yang nggak punya uang dengan orang yang uangnya gede, yang uangnya banyak. Itu beda ya. Seseorang yang punya uangnya pas-pasan, dia akan sangat memperhitungkan uang saya ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan orang yang uangnya banyak, kecenderungan nih pasti udahlah kita bisa foya-foya, bisa beli makanan yang enak-enak ya. Nah, tingkah laku untuk membelanjakan uang pun akan sangat berbeda sekali. Berikutnya, pernikahan. Pernikahan ada hubungannya dengan mobilitas sosial, jelas lah ya. Banyak sekali orang yang selalu bertanya di kehidupan kita ini dan udah wajar, kapan nikah ya. Bahkan ada istilah yang namanya jomblo. Nah, itu orang yang dikatakan jomblo itu status sosialnya itu agak sedikit kurang dibandingkan dengan yang lain. Padahal enggak juga sih, ada kalanya dia jomblo itu satu profesi dan suatu tuntutan. Contohnya adalah pemuka agama atau pastor di agama Katolik atau suster ya. Nah, itu bukan berarti mereka mobilitas sosialnya turun, tidak ya. Tapi bisa juga naik. Karena apa? Dia menjadi dari orang biasa
menjadi pastor, menjadi hamba Tuhan dan sebagainya ya. Berikutnya, bergabung dengan organisasi tertentu. Artinya bergabung dengan organisasi tertentu itu memberikan satu hal yang luar biasa, sehingga dia merasa, ini saya anggota partai nih misalnya, atau ormas, organisasi masyarakat gitu ya. Nah, dia bisa dengan bangga, nih saya nih anggota partai nih. Nah, ada namanya kebanggaan tersendiri seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat saluran mobilitas sosial, yaitu sebagai berikut. Jadi ada bagian-bagian dari kehidupan di kita ataupun di masyarakat yang membuat mobilitas sosial itu naik atau turun ya. Nah, apa aja? Yang pertama, angkatan bersenjata. Di sini mobilitas sosialnya akan terus naik. Kenapa? Karena setiap anggota dari angkatan bersenjata atau TNI dan Polri itu pasti akan naik pangkat ya, setiap tahunnya pasti akan naik pangkat ya. Bisa nggak kalau turun pangkat? Bisa, kalau dia melakukan satu kasus ya, satu kasus yang melanggar kinerja ataupun melanggar peraturan dari angkatan bersenjata tersebut. Berikutnya, lembaga keagamaan. Nah, seperti yang saya tadi bilang, jomblo bukan berarti dia statusnya turun, tapi enggak, bisa naik. Contohnya menjadi seorang pastor atau suster di agama Katolik. Dia menjadi naik mobilitas sosialnya karena apa? Dia menjadi seorang hamba Tuhan ya, sehingga posisinya pun akan berbeda ya. Berikutnya, lembaga pendidikan, dari seorang guru bisa naik menjadi kepala sekolah dan sebagainya ya. Organisasi politik, nah kayak tadi, organisasi politik itu yang kayak gimana? Yang darinya menjadi anggota partai, menjadi dewan komisaris partai, atau bisa menjadi ketua partai itu sendiri, sehingga dia mempunyai status sosial yang naik seperti itu. Kemudian ada organisasi ekonomi itu macam-macam ya. Contohnya seperti kalau di sini lebih kepada keuangan ya, contohnya KPK. Nah, itu kan mengawasi tentang penggunaan uang siapa? Uang rakyat oleh pemerintah. Jadi ya kepada ekonomi juga ya. Dan terakhir adalah organisasi keahlian. Organisasi keahlian ini ya macam-macam. Misalnya dia seorang ahli di dalam IT ya. Sehingga kalau misalnya ada masalah apapun ya, atau di pabrik nih, dia seorang teknisi. Jadi kalau ada apa-apa, kelompok-kelompok ini akan dipanggil ya, supaya memperbaiki kerusakan yang ada ya. Nah, ternyata masih ada satu lagi, yaitu saluran perkawinan ya. Saluran perkawinan ini ternyata memang masih menjadi hal yang utama nih di Indonesia nih. Masalah jomblo dan sebagainya, padahal hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Seorang menikah atau sebagainya itu kapan dan bagaimana, siapa istrinya dan sebagainya itu berkaitan dengan yang bersangkutan ya, apakah dia sudah siap atau belum, siapnya di mananya, apakah mentalnya, apakah dia itu keuangannya dan sebagainya ya. Iya, kita lihat dulu. Mobilitas sosial berdampak positif dan negatif. Artinya kita nih ada mobilitas sosial, bisa naik, bisa turun ya. Itu memiliki dampak yang positif dan negatif ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, nih seseorang yang menang dalam pertandingan tenis nih misalnya nih ya. Kemudian seseorang yang di dalam bisnisnya ternyata mengalami kebangkrutan. Bagaimana nih? Ada nggak dampak positif dan negatifnya? Ada. Nah, apa dampak positif dan negatifnya? Nah, disinilah tugas kalian. Sebutkan dampak positifnya ya, ada berapa, dan dampak negatifnya ada berapa. Semuanya sebutkan ya. Dari mana? Nah, kalian punya buku ini kan? Nah, silakan dari buku ini kalian cari dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Kenapa? Setiap orang saat mobilitas sosialnya naik akan menjadi bagaimana, dan saat mobilitas sosialnya turun dia akan bagaimana. Oke?
Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih untuk semua materinya, untuk semua perhatiannya. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa.